Shalom semua. Saudara, inilah yang dimaksud akte notaris GBR nomor 35. Ini ada dibuat tanggal 16 April 1992 yang merupakan nomor 35. Isinya merupakan pernyataan keputusan rapat tentang Gereja Petrus Kudus tentang perubahan anggaran dasar Gereja Petrus Kudus atas nama Pendeta M. Sihombing dan L. Sibarani. Ya, di sini tidak ada nama lain. Selanjutnya, saudara, nah ini ada burung garudanya ya. Kemudian pernyataan keputusan rapat tentang perubahan anggaran dasar GPR nomor 35 dituliskan bahwa hari ini tanggal 16 April 1992 ya telah hadir di hadapan saya Saur Monang Sinaga. Di sini maksudnya adalah sebagai notaris di Pematang Siantar dan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya notaris dan akan disebut pada akhir akta ini. Yang pertama adalah Tuan Pendeta Mangapun Sihombing atau M. Sihombing selaku Ketua Pengurus Pusat Gereja Petrus Kudus atau Ketua Umum bertempat tinggal di Pematang Siantar, Jalan Marmonda Atas Ujung nomor 165. Ya, ini ada juga dihadiri orang yang lain-lainnya, yaitu Bapak Mangari Tonang, Marudin Huta Barat dan lain-lainnya dan lain-lain. Selanjutnya, saudara, ada juga di situ yang nomor 2 nih. Nah, juga dihadiri oleh Amang Tumanggor ya, Amang Sijabat yang ada di ujung Padang ya, yang merupakan jadi anggota. Nah, kemudian ada juga Pendeta Selamat Tua Pasaribu, Omanirokona Amang Si Pasaribu, Sekretaris Umum yang membelot, yang mengkhianati ketuanya. Ini dia ya. Amang Pasaribu ini saya kenal benar. Saya kenal pertama sekali dia saya sudah kelas 6 SD ya, sudah kelas 6 SD ya. Lalu saat itu ia datang ke rumah ya sekitar tahun 80 ya, tahun 80. Nah, ternyata ketika mubes pertama, Bapak mengangkat dia sebagai sekretaris umum. Jadi dia sebagai sekretaris umum bukan karena dipilih, karena diangkat oleh Pendeta M. Sihombing. Tetapi akhirnya dia mengkhianati. Kalau dikatakan ia tahu dan ikut merintis ini GBR, salah ya. Itu jangan ya, itu mengada-ada namanya. Karena tahun 77 GBR sudah ada dan sudah dilaporkan ataupun sudah didaftarkan di buku Kekanwil Medan, Depak Medan tahun 79, sedangkan ia baru ada tahun 1980. Jadi nggak benar itu kalau dikatakan ia ikut merintis mendirikan GBR ini. Ya, salah itu ya. Kemudian yang kedua, di sini ada juga L. Sibarani, Lamse Sibarani sebagai bendahara umum atau bendahara pengurus pusat GBR. Ya, tinggal di Marmonda Atas Ujung nomor 165. Ya. Jadi di sini tidak ada nama lain. Tidak ada Buru Panjaitan, tidak ada Nenggolan sebagai pengurus inti ya. Tidak ada pengurus intinya situ. Nah, ini tadi saya katakan bahwa GBR sudah ada tahun 77. Nah, 77 bahwa pada tanggal 22 Maret 1977 ya telah didirikan satu gereja bernama Gereja Betel Roh Kudus berkedudukan di Pematang Siantar. Jadi Amang Pasaribu kalau mengatakan aku ikut merintis GBR itu salah ya. Dosa Amang. Biar kita itu dosa Amang ya.
Amang Ro bergabung tahun 80. Aku di situ sudah umur sudah kelas 6 SD. Saya tahu. Dan sejak Mubes kedua, setahu saya Amang ini bergabung itu diangkat mulai tahun 82 saat Mubes itu diangkat Pendeta MC Hombing sebagai sekretaris. Sebelumnya itu bukan, ada namanya Ibu Ibu Bunga namanya, ya. Itu yang dibuat sebagai sekretaris, ya. Bukan Amang Pasaribu. Jadi jangan mengada-ada Amang. Dosa, takut dosa ya Amang ya. Kemudian di sini juga ada disebut mengadakan Gereja Petrus Kudus mengadakan Mubes kedua tahun 1987. Saya di sini sudah kelas 3 PGA. Kelas 3 PGA, Pendidikan Guru Agama Kristen. Dan masa saya menjadi PGA, sekolah PGA, saya guru sekolah minggu di GBR. Jadi saya tahu siapa saya jemaatnya, siapa saja yang hadir, siapa yang rajin, ya. Saya tahu. Ya, tetapi Amang Sinenggulan itu tidak pernah saya tidak tahu itu hampir bisa dikatakan tidak pernah ke gereja itu. Tidak pernah ke GBR itu, ya. Tidak pernah. Aku tahu. Karena 1987 saya sudah umur 18 tahun, ya. Kelas 3 PGA SLTA sederajat. Saya lah pemain musik saat itu. Saya juga sebagai guru sekolah minggu, ya, membersih-bersihkan gereja, semua saya tahu. Orang yang datang dari daerah-daerah saya tahu, ya, ataupun gembala-gembala cabang saya tahu yang datang. Bahkan yang nginap di rumah saya tahu semua itu. Kemudian di sini ada susunan pengurusan. Nah, di sini ada susunan pengurusan. Kita lihat di sini. Di sini akhirnya para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan bahwa dalam musyawarah besar tersebut, itu maksudnya musyawarah 3, telah ditetapkan pengurus pusat gereja Bethel Roh Kudus untuk periode 1992 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya, ya. Sampai dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya. Tidak ada periode, ya. Amang Inang, ya, tidak ada periode di sini. Sampai waktu yang tidak ditentukan lamanya, berarti tidak ada istilah pemilihan ketua saat itu. Sebagai berikut. Ketua, Pendeta MC Hombing. Ini sebagai ketua umum. Sekretaris umum, Pendeta Selamat Tua Pasaribu. Ini Amang si Pasaribu yang membelot, mengkhianati ketuanya. Ini Nyonya Lamsia Sibarani. Ini adalah istri daripada Pendeta MC Hombing atau ibu saya. Penasihatnya adalah Amang Pendeta Moraudin Huta Barat. Anggota ada Amang Luther Tumanggor, Amang Johan Sijabat, Amang Hotner Pasaribu, Amang Jason Aritonang, dan Amang Pendeta Badiaman, dan lain-lain. Nah, inilah susunan pengurus pusat. Susunan pengurus pusat di sini tidak ada nama si Nenggolan dengan Buru Panjaitan. Lihat, kita perhatikan ya. Bagaimana mungkin ini bisa beralih? Kalau dikatakan bahwa pernah tahun 1983 GBR melakukan daftar ulang 1983, padahal di sini si Hombing masih ketua umum. Pada sinode tahun 1982 masih ketua Pendeta MC Hombing. Tahun sinode yang kedua, pertama tadi tahun 82, sinode yang kedua atau Mubes yang kedua tahun 1987, ketua umum masih Pendeta MC Hombing. Saya sudah umur 18 tahun di situ. Saya ikut duduk bersaat itu waktu rapat. Saya tahu apa yang mereka bicarakan. Tidak ada pemilihan ketua. Karena saya saat itu sudah umur 18 tahun, ya, ikut dalam rapat itu tahun 87. Ya, tahun 87. Jadi inilah susunan pengurus inti Gereja Bethel Roh Kudus
sesuai dengan akta notaris yang disahkan. Nah, ini dia. Nah, tinta basah ya. Disahkan oleh sebagai Dirjen Bapak Dr. Andus Jankawatu, ya, Departemen Agama RI, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Dr. Andus Jankawatu, yaitu tanggal 18 Oktober 1994 dengan SK keputusan disahkan akta notaris ini, yaitu F-Cap HK titik 005 70 2825 1994. Ini kode, ya. Inilah pengesahannya, nomor pengesahan akta notaris ini yang disahkan oleh Dirjen Jankawatu. Ketika disahkan akta notaris ini nomor 35 ini, yaitu tanggal 18 Oktober 1994, nah dimunculkanlah, diterbitkanlah yang disebut SK Dirjen, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama RI nomor 70 tahun 94. Nah, pendaftaran kembali Gereja Petrus Roh Kudus. Jadi SK ini diterbitkan karena disahkan akta notaris ini, ya, yaitu atas nama MC Hombing, Pendeta MC Hombing dan LC Parani. Nah, asli daripada akta atau SK ini ada marga manurung mengambil dari Jakarta tanpa ada perintah dari ketua umum yang sah atau pendiri GBR, yaitu Pendeta MC Hombing. Dengan diam-diam datang ke sana mengambil SK itu, ya aslinya SK ini. Lalu suatu saat Pendeta MC Hombing datang ke Jakarta, ditanya, bagaimana surat kami, sudah ada balasannya, apakah ada SK-nya yang keluar? Jawab mereka apa? Dari Departemen Agama menjawab, sudah diambil lah, Mang. Ada yang mengambil marga manurung, ada yang mengambil. Nah, jadi siapa saat ini memegang SK ini? Ya, tidak ada perintah dari ketua umum mengambil dari Dirjen. Itu pelanggaran, ya, itu pelanggaran. Di mana sekarang ini SK ini? Lalu diketahui bagaimana muncul bisa dipakai orang nomor 70 ini. Sedangkan ketua umum saja yang sah tidak tahu nomor ini, tetapi orang lain bisa tahu. Berarti ada yang memegang aslinya ini. Bertobat kembalikan ya. SK itu, SK nomor 70 tahun 94 ini ada dikeluarkan oleh Dirjen karena disahkan akta notaris ini, ya. Akta notaris ini yang berhak adalah atas nama Pendeta MC Hombing LC Barani, dan ada generasinya, ya, ada generasinya saat ini memimpin GBR. Berkhidmat ya, kembalikan SK asli ini. Dan seharusnya pun siapapun yang memakai nomor ini harus ada izin atas nama pemilik ini, ya, sebagai ketua umum. Bukan ketua umum yang pernah mengambil, ya. Ini. Jadi bertobatlah, ya. Katanya hamba-hamba Tuhan pada tahu kebenaran, ya. Gereja harus berdiri pada kebenaran. Jadi demikianlah akta notaris. Saya jelaskan, inilah tadi akta notaris nomor 35 GBR disahkan oleh Dirjen tanggal 18 Oktober 1994, dan saat dikeluarkan tanggal 18 Oktober 1994 ini atau diterbitkan di tahun ini, muncullah ini. Inilah hasilnya, ya Bapak Ibu ya, nomor 70 tahun 94. Tuhan Yesus memberkati, kiranya hikmat Tuhan memenuhi. Amin.